Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 3 LPTK IAIN Curug tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rike Kamelia, SPDI, dengan nomor peserta PPG 17028000131 dan nomor induk mahasiswa 225811415. Berikut adalah video praktek pembelajaran untuk melengkapi tugas uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 di kelas 4 SD Negeri 81 Rejang Lebong dengan materi beriman kepada malaikat. Saya mohon kritik dan saran dari penguji untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lancar, gerak. Juga gerak. Bersedia. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya, Nak ya. Coba lihat teman sebangkunya. Ada semua? Ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah. Artinya hari ini hadir semua, Nak ya? Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum memulai pelajaran ada hafalan. Minggu kemarin hafalan kita surah apa, Nak? Surah Al-Asr. Coba dari bismillah ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Coba di rumah nanti tingkatkan lagi hafalannya, Nak ya. Nah, sekarang coba kalian siapkan alat tulisnya, Nak ya. Sudah, keluarkan pena, keluarkan buku. Coba lihat mejanya, kalau kurang rapi dirapikan ya, Nak. Sudah rapi semua? Sudah. Iya. Anak Ibu hari ini semangat? Kita harus semangat. Nah, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa, Nak? Surah pendek. Surah dalam Al-Quran yaitu surah pendek. Surah Al-Kautsar, surah An-Nasr, dan surah Al-Asr. Ya, Nak ya? Ada 3
3 ayat. Semuanya ada 3 ayat ya nak ya, ada 3 surah ya. Nah, sekarang pada hari ini kita mempelajari tentang iman kepada malaikat. Tentang apa nak? Iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Nah, kalau kita hubungkan dengan pelajaran kemarin tentang Al-Quran, surah-surah pendek itu ada hubungannya tidak? Ada ya. Nah, coba sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu siapa itu malaikat? Makhluk. Apa nak? Makhluk ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ibu akan jelaskan siapa itu malaikat ya nak ya. Siapa saja nama-nama malaikat yang perlu kita imani ya. Ada dalilnya nanti. Ya, jadi pelajaran kita hari ini materi kita tentang apa nak? Beriman kepada malaikat. Nah, ya. Di sini coba kalian lihat. Ini adalah KD, kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu 3.4 memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap diri dan alam sekitar. Lalu KD yang kedua 4.4 yaitu melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, itu tadi KD kita pada hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini nak, dapat kalian ibu harapkan dapat memahami makna iman kepada malaikat Allah berdasarkan pengamatan diri dan alam sekitarnya. Itu adalah tujuan kita belajar hari ini. Ya, selanjutnya, bentar ya. Ini ada indikatornya, ya. Nah, coba bisa dilihat nak? Bisa ya. Nah, kita langsung ke materi kita hari ini. Iman kepada malaikat itu ada dalilnya nak ya, ada dalilnya yaitu tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, coba lihat di depan ya. Ini bisa kita baca sama-sama. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amanat rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Siapa yang bisa baca artinya? Coba tunjuk tangan. Aku. Ya, coba Gisel. Artinya Rasul Muhammad beriman kepada yang diturunkan kepadanya. Al-Quran dari Tuhannya dimiliki pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Kitab-kitabnya. rasul-rasulnya. Iya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Iya, kasih tepuk tangan untuk temannya nak. Iya, ini artinya adalah rasul kita yaitu Muhammad beriman kepada siapa nak? Kepada Allah yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran supaya kita beriman kepada siapa nak? Kepada malaikat ya. Disuruh kepada malaikat setelah rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Selanjutnya coba perhatikan di depan, layar di depan nak ya. Beriman kepada malaikat hukumnya wajib. Apa nak? Wajib. Ya, kalau wajib itu artinya apa? Harus. Apa nak wajib? Harus. Ya, jadi kita harus beriman kepada malaikat, harus percaya kepada malaikat. Selain kita percaya kepada Allah, kita juga harus percaya kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Malaikat juga diciptakan oleh Allah dari apa nak? Dari apa nak? Dari cahaya atau nur ya. Kalau setan dari apa? Api.
tugasnya. Ada yang sudah hafal? Belum, Nak? Nah, kalau belum, kita akan lihat di depan. Nanti kalian tugasnya di rumah hafalkan 10 malaikat dan tugasnya, Nak, ya? Iya. Jadi Ibu jelaskan sedikit. Malaikat itu jumlahnya banyak. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk mengimani ini. Ada berapa, Nak? Ada 10. Satu, malaikat siapa? Jibril. Tugas malaikat Jibril apa, Nak? Kepada para nabi dan rasul. Itu adalah tugas malaikat Jibril. Nah, pelajaran kita sebelumnya itu tentang apa? Al-Quran, surah-surah pendek. Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara siapa, Nak? Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Selanjutnya 2. Malaikat siapa? Malaikat Mikail. Kepada siapa? Kepada manusia, hewan, tumbuhan, pokoknya semua makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, malaikat siapa, Nak? Israfil. Bertugas apa? Iya, meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang selanjutnya yang keempat, Israel. Ya, malaikat Israel tugasnya apa, Nak? Menanyai amal buruk manusia di dalam. Selanjutnya malaikat siapa, Nak? Raqib. Bertugas mencatat amal baik manusia. Selanjutnya lagi, yang ke-8, Atid. Atid itu bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang ke-9, Ridwan. Bertugas apa, Nak? Pintu surga. Yang ke-10, penjaga pintu neraka. Dari kesekian 10 malaikat ini, ada yang kalian mau bertemu kepada siapa? Ridwan. Apa, Nak? Mengapa kalian mau bertemu dengan Ridwan? Karena? Iya, karena Caca mau masuk surga. Kalian semua mau masuk surga? Mau masuk surga bertemu dengan malaikat siapa? Kalau kita suka mencuri, kalau kita suka melawan orang tua, melawan guru, mengganggu teman, tidak suka sholat, tidak suka ngaji, nanti bertemu kepada siapa? Malaikat Malik. Ngapa, Nak? Karena Malik Menjaga pintu neraka. iya, karena Malik penjaga pintu neraka. Iya, Ibu harap kalian nanti hafal semua, Nak, ya. Dari 1 malaikat sampai 10 beserta tugasnya. Nah, Ibu semuanya pintar. Masih semangat? Aku semangat. Ya, harus semangat. Kalau kita semangat, maka ilmunya akan mudah didapatkan. Nah, ini adalah makna beriman kepada malaikat, ya. Dari segi bahasa, iman itu artinya percaya, ya. Iman itu artinya percaya. Ya, ini menurut istilah, sedangkan menurut istilah iman itu artinya meyakini dengan perbuatan. Lalu malaikat adalah jamak dari malakut, artinya utusan. Dan selanjutnya ini, ya, malaikat adalah makhluk gaib. Apa kata Ibu tadi, Nak? Kalau gaib, Nak? Tidak bisa diapa? Tidak bisa dilihat. Kalau manusia itu makhluk apanya? Nyata. Ngapa diomong nyata? Karena manusia bisa dilihat. Tumbuhan gaib apa nyata? Nyata. Karena apa tumbuhan, Nak? Bisa dilihat, ya. Nah, selanjutnya malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang memiliki tugasnya masing-masing seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Jadi ada malaikat, ada 10 dengan tugasnya yang berbeda-beda. Ada tugas yang sama tadi, Nak? Tidak, ya.
Jibril tadi menyampaikan wahyu, malaikat Israel mencabut nyawa, tidak ada yang sama. Ada yang malaikat jaga surganya 2? Tidak. Siapa yang menjaga surga tadi, Nak? Ya, jadi sudah memiliki tugasnya masing-masing. Tidak ada yang sama. Iman kepada malaikat artinya mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus apa, Nak? Perjalanan dan tugas tertentu. Sudah paham? Nah, itu tadi adalah pengertian iman kepada malaikat. Jadi iman artinya percaya. Bagaimana kita percaya kepada malaikat? Yaitu dengan apa tadi, Nak? Melakukan perbuatan dan meyakini di dalam hati. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang coba kalian lihat infokus di depan, Nak, ya, layar di depan, di papan tulis. Yang pertama itu gambar apa? Umat apa? Umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Nah, selanjutnya itu yang kedua, yang di samping itu gambar apa, Nak? Ya, gambar nanti Ibu jelaskan. Yang terakhir gambar apa? Gambar orang meninggal. Nah, itu tadi adalah contoh keberadaan malaikat, ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Ini adalah tanda keberadaan. Mengapa? Ya, coba dari kitab suci Al-Quran, mengapa di sini disebutkan ada tanda keberadaan malaikat Allah? Karena apa, Nak? Karena di sana Allah menurunkan Al-Quran wahyunya kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat siapa tadi? Jibril. Wah, pintar, melalui malaikat Jibril. Itu adalah tanda dari apa, Nak? Keberadaan malaikat. Dengan adanya kitab suci Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Yang selanjutnya dari gambar hujan tadi. Ada hujan, ada panas. Kalian masih ingat siapa yang mengatur hujan dan panas? Allah. Ya, Allah melalui malaikat siapa tadi, Nak? Mikail. Melalui malaikat Mikail. Allah memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk mengatur hujan dan panas. Misalnya di Sukarami hujan, lalu di pasar atas tidak hujan. Itu siapa yang mengaturnya? Allah. Melalui malaikat siapa? Melalui malaikat Mikail. Itulah kebesaran Allah, Nak, ya, yang tidak ada tandingnya, ya. Hanya Allah yang bisa mengatur segala urusan. Ya, sekarang gambar yang ketiga tadi. Ya, tanda keberadaan malaikat Allah, yaitu orang meninggal dunia. Siapa yang mencabut nyawanya, Nak? Malaikat siapa, Nak? Israel. Malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Ada nggak malaikat selain Israel yang mencabut nyawa? Tidak ada, karena mereka sudah diatur oleh Allah memiliki tugasnya. Ini adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah. Hikmah itu artinya manfaat. Manfaat kita kalau kita beriman, kalau kita percaya akan adanya malaikat Allah. Yang pertama, rajin bertadarus Al-Quran. Nah, rajin membaca Al-Quran. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, artinya kita akan percaya akan adanya Allah dan akan percaya adanya malaikat. Siapa, Nak? Jibril. Karena malaikat Jibril diberikan tugas kepada Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, ya, melalui perantara siapa tadi? Malaikat Jibril. Yang kedua, hikmah yang kedua, yaitu takut beribadah kepada Allah. Kalau kita rajin beribadah kepada Allah, artinya kita meyakini bahwa ada malaikat raqib dan atid. Malaikat siapa, Nak? Raqib dan atid. Karena raqib dan atid itu bertugas mencatat amal baik manusia dan amal buruk manusia.
Rokib mencatat amal baik, sedangkan Atik mencatatkan amal buruk. Misalnya si Naila hari ini rajin belajar, maka akan dicatat oleh malaikat siapa amal kita? Malaikat siapa? Rokib. Lalu si Caca pagi tadi melawan mamahnya, ya, melawan ibunya, maka Caca akan dicatat oleh malaikat siapa? Adit. Lalu si Adit dan Ade pagi tadi berkelahi, maka dicatat oleh siapa malaikat Adit. Kalau kita meyakini ada Rokib dan Adit, maka kita harus jalankan berbuat baik, harus banyak-banyak beribadah kepada Allah supaya kita mendapat banyak pahala. Hikmah yang keberapa? Suka berbuat kebaikan. Sudah paham suka berbuat kebaikan? Malaikat siapa tadi Rokib. Malaikat siapa? Yang keempat, menjauhi perbuatan kalau kita percaya dengan adanya malaikat, maka kita akan menjauhi perbuatan tercela. Kalau kita banyak berbuat jahat, maka dicatat oleh malaikat Atid. Nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Lalu kita akan masuk ke mana, ke api neraka. Tapi kalau kita selalu berbuat baik, maka kita akan masuk ke mana? Surga. Kalau masuk ke surga, maka akan bertemu siapa? Malaikat Ridwan. Nah, sekarang sebatas ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Sekarang Ibu minta kepada kalian membuat kelompok. Kita akan mengerjakan LKPD, tugas diskusi kalian, supaya kalian bisa menjawab dengan mudah. Maka Ibu akan membagikan kelompok-kelompok kalian ya. Sekarang coba berhadap-hadapan dengan temannya ya. Kita akan membuat kelompok diskusi ya. Coba sekarang lakukan. Mejanya dijadikan satu ayo berdiri semua. Sekarang Ibu akan membagikan lembar diskusi kalian, LKPD kalian. Kalian kerjakan bersama-sama ya, supaya kalian lebih mudah untuk mengerjakannya. Ya, siap ya? Ya, penuh semangat ya. Membahasnya. Coba nomor 1 kelompok mana yang bisa? Aku. Kelompok mana Aku. Kelompok 2. Semuanya maju ya. Iya. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan membahas soal nomor 2. Iya, pintar. Coba siapa bacanya? Pertanyaannya apa Pertanyaan dulu coba dibaca.
3. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. 4. Malaikat tidak memiliki nafsu. 5. Malaikat makhluk gaib atau tidak bisa dilihat. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 nak. Iya, jadi yang pertama, yang pertama apa? Malaikat selalu patuh. Pada perintah Allah. Iya, itu adalah sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh kepada perintah Allah. Yang kedua apa nak? Malaikat tidak akan mati. Nah, malaikat beda dengan manusia. Malaikat tidak akan mati. Kalau manusia mati dah? Kalau tumbuhan? Iya. Yang ketiga apa nak? Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Iya, malaikat itu seperti yang tadi bilang sama ibu tadi, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Selanjutnya, 4. Malaikat tidak memiliki nafsu. nah, malaikat tidak memiliki nafsu, malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Tapi kalau manusia merasakan haus dan lapar. Yang kelima, Malaikat makhluk gaib atau tidak bisa dilihat. iya, malaikat adalah makhluk gaib. Artinya malaikat tidak bisa dilihat. Ada yang beda nak? Ada. Ada yang beda? Ya. Apa? Kalau ada yang beda? Semuanya jawabannya sama nggak? Sama. Betul semua? Betul ya, hebat kalian. Coba sekarang kelompok 2 boleh duduk ke tempatnya. Iya, kasih tepuk tangan sekali lagi. Sekarang soal nomor 3. Siapa yang bisa nomor 3? Pak, biar semangat lagi, tangannya diangkat. Coba tangannya diangkat semua. Lehernya sambil digoyang-goyang, biar keren. Nah, sudah? Iya. Kamu semangat. Iya. Tadi sudah kita diskusikan ada 5 soal. Sebatas ini ada mau tanyakan nak? Iya. Sudah paham semua? Iya. Jadi tadi sudah kita bahas satu persatu nah ya, ada tentang malaikat dan tugasnya. Lalu apa lagi tadi nak? Bagaimana cara kita meyakini keberadaan malaikat? Semuanya sudah kita bahas. Tidak ada yang mau tanyakan? Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Kalian kerjakan satu per orang ya, tidak boleh contekan. Kalian kerjakan sendiri. Lalu nanti kalian kembali ke tempat duduk semula. Ya, siap nak? Siap. Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Kalian kerjakan sendiri nak ya. Ibu mau lihat bagaimana belajar kalian hari ini ya. Ibu akan melihat hasilnya baik atau buruk ya nak ya. Iya, coba. Ibu minta tolong sama adik tolong dibagikan nak. Bagi sebelah sana ya nak ya. Ya, sekarang dikerjakan ya nak. Bagus-bagus ya dibaca dulu, baru dikerjakan ya nak. Ada yang belum dapat? Iya, Excel ya. Sudah semua nak? Sudah semua? Iya, kalau sudah boleh dikumpulkan di meja ibu. Iya. Pertama, kesimpulan yang pertama bisa dilihat di depan nak. Yang pertama, beriman kepada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang diciptakan oleh manusia dari apa nak? Dari nur.
Allah. Malaikat selalu mengerjakan perintah Allah. Yang selanjutnya yang terakhir, hikmah dari beriman kepada malaikat adalah terhindar dari perbuatan tercela. Kalau kita suka berbuat tercela, berbuat jahat, maka akan bertemu dengan malaikat maling, masuk neraka. Ya, masuk neraka. Mau masuk neraka, nak? Kalau mau masuk surga dengan malaikat siapa? Nah, sebatas ini dari kesimpulan kita tadi, ada yang mau ditanyakan, nak? Iya. Tidak ya? Nah, sekarang untuk pelajaran minggu depan kalian hafalkan malaikat 1 sampai 10. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalian boleh istirahat, nak ya? Boleh istirahat. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita. Kita mendapatkan ilmunya, ya nak ya? Yang buruk kita tinggalkan, kita tingkatkan lagi apa nak? Iman kita kepada Allah. Karena ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.